Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas KI. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, para tokoh Daulah Abbasiyah, peninggalan bersejarah, tokoh-tokoh, masa kehancuran. Nama Wafa Firda Aulia, kelas 8H, sekolah SMPN 1 Limbangan, tempat tanggal lahir Garut 8 Oktober 2005, umur 14 tahun, alamat Kampung Rio, RT 1 RW 5 Desa Limbangan Barat, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Awal berdirinya Bani Abbasiyah adalah dikarenakan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pada masa pemerintahan Khalifah Hisham ibn Abdi al-Malik, muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang dipelopori keturunan Al-Abbas ibn Abdul Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas-duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Pada waktu itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Akhirnya, pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, tumbanglah Daulah Umayyah dengan terbunuhnya khalifah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad, dan pada tahun itu berdirilah kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah, karena para pendiri dan penguasa dinasti ini keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah ibn Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Para tokoh Daulah Abbasiyah, yaitu 7 tokoh ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah: Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rashid, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Al-Kindi. Peninggalan bersejarah. 11 peninggalan Bani Abbasiyah sejak awal berdiri pada 762 Masehi. Baghdad langsung menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Pada perkembangannya, kota yang berdiri akibat tumbangnya dinasti Umayyah pada 750 Masehi oleh dinasti Abbasiyah ini dijadikan pusat ilmu pengetahuan. Pada 836 Masehi, dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kotanya ke Samarra. Di sana banyak bangunan seperti istana dan benteng yang berdiri megah untuk menunjang aktivitas pemerintah khalifah. Saat ini, bangunan tersebut menjadi simbol kejayaan dan kekuasaan Islam. Dinasti Abbasiyah adalah suatu dinasti Bani Abbas yang menguasai daulat negara Islamiyah pada masa klasik dan pertengahan Islam. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti: 1. Pada Istana Khosrul Dazhabi. 2. Khosrul Kholdi. 3. Pembangunan kota Baghdad. 4. Pembangunan kota Samarra. 5. Istana Khosrul Zabad. 6. Istana Ukhaidir. 7. Istana Emas. 8. Jalur rel kereta api Hijaz dari Damaskus ke Madinah dan dari Aqaba ke Ma'an. 9. Masjid Samarra, masjid yang terletak di kota Samarra, Irak, dan dibangun pada abad ke-9. Masjid ini diperintahkan untuk dibangun pada
tahun 848. 4 tahun kemudian tuntaslah pembangunannya. Masjid ini dibangun oleh Khalifah ke-10 dinasti Abbasiyah Al-Mutawakkil. 10. Masjid Cordoba di Spanyol dirancang pada 785 Masehi. 11. Masjid Al-Azhar adalah masjid tertua di Kairo yang mulai dibangun pada 359 Hijriah atau 970 Masehi, lebih dari 1000 tahun silam. Tokoh-tokoh: Khalifah Abu Abbas Al-Saffah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Hadi, Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Al-Amin, Khalifah Al-Makmum, Khalifah Al-Muqsim, Khalifah Al-Wasi, Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Muntashir, Khalifah Al-Mutasyin, Khalifah Al-Mu'taz, Khalifah Al-Muhtadi, Khalifah Al-Mu'tamid, Khalifah Al-Mu'tadid, Khalifah Ali Al-Muhafid, Khalifah Al-Muqtadir, Khalifah Al-Qahir, Khalifah Ar-Radi, Khalifah Al-Muttaqi, Khalifah Al-Mustaqfi, Khalifah Mu'ti, Khalifah At-Tahi, Khalifah Al-Qadir, Khalifah Al-Qaim, Khalifah Al-Mutaqdi, Khalifah Al-Mustajir, Khalifah Al-Mustarsyid, Khalifah Al-Mansur Ar-Rasyid, Khalifah Al-Mutakhtafi, Khalifah Al-Mustanzid, Khalifah Al-Hasan Al-Mustadi, Khalifah An-Nasir, Khalifah Az-Zahir, Khalifah Al-Mansur Al-Muntashir, Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Masa kehancuran. Kehancuran Daulah Abbasiyah. Faktor dari dalam: adanya lemahnya semangat patriotisme negara, hilangnya sifat amanah, tidak percaya pada kekuatan sendiri, fanatik mazhab dan keagamaan, kemerosotan ekonomi. Dari faktor luar: disintegrasi, perang salib, serangan bangsa Mongol, dan jatuhnya Baghdad. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.